Alhamdulillah, akhirnya sampai di parkiran makam Bunda Siti Fatimah binti Maimun, wanita penyebar Islam pertama di Indonesia. Siti Fatimah binti Maimun dari zaman kerajaan Majapahit, sebelum zamannya Wali Songo. Disinilah harusnya para ahli spiritual senior menghatamkan diri, ya, seperti perjalanan ritual spiritualku, supranaturalku, ya, marifatku, laduniku, ya. Disinilah tempat hatamnya, ya, di makam Siti Fatimah binti Maimun. Di situ ada para ulama-ulama besarnya, terkenal dengan makam panjang, ya, panjangnya 9 meter. Ada 6 makam, ya. Yang satu keluar sendiri dari makamnya, masukkan lagi, keluar lagi, ya. Ini terkenal juga makam pindah yang satu itu. Sebentar lagi kita masuk, ya, itu gepurunya. Tadi habis jalan kaki dari sana, ya, dari desa Peganden. Ya lumayan lah, jalan kaki 10 kilo atau lebih tadi. Niat ingsun sudah lama ndak kesini, ya. Sekarang kita jalan ke sini lagi. Kita mulai jalan, ya. Di sini tempat ritual saya, gembleng menempa murid-murid saya. Disinilah tempat perjalanan terakhir dari musafir saya atau napatilah saya, ya, menuntut segala ilmu, ya, baik itu ilmu kesaktian biasa sampai kesaktian robaniyah, ketuhanan atau yang disebut dengan laduni. Bentar lagi kita masuki gapuronya makam. Adalah makam, ya, pintu masuknya ke makam. Kalau gapuranya di depan ada sekitar 500 meter, masuk jalan raya. Kalau ini gapura makam, masuk makam, ya. Masuk makam, assalamualaikum salam ya waliullah, assalamualaikum salam ya simborokso. Makam panjang di sini dikenal dengan makam panjang atau pur panjang Siti Fatimah binti Maimun, ya. Kita masuk, ya, masuk ke wilayahnya. Ini wilayahnya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Ini lagi sedang ada pembersihan, kelihatan pepohonan, warkopnya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Kalau masih nggak sebagian pun benar, nggih. Benar lagi. Mbak, gerwaras, Mbak. Di bekas rumah juru kunci dulu nih, Pak Haji Asip. Nanti, Bu. Halo, assalamualaikum. Tak masuk dulu, ya, sendirian aku. Nggih, sendirian. Kenal aku tak? Seger umur panjang. Ya Allah, Pak Ikloan, ya Allah, Pak. Iklo sing gawe omah biyen, ya Allah. Umur panjang. Nggih. Ya. Sampeyan saiki ndi? Melampa-melampa. Nggih, nggih, mboten Yang penting si esok petuk itu. Nggih, nggih. Ya Allah, gak nggih. Pak Zainuddin. Nah. Iya, omah biyen nggih, Pak nggih. Ah. Pancet ae ya awake ya kok. Pancet tambah ganteng. Nggih. Panjenengan ibuke ten pundi? Hah? Karo ibu sing dhisik. Sing di anak loro, anak wedok. Masih. Masih lo anak nah di mantu. Nggih, mantu. Suwe pas makan nang ngene iki Iya. kabeh karo putune be arek cilik. Sing wedok wis kawin. Putune 3. Lho, Loh, sing wedok lampun kawin, Pak ya. Iya. Tak mlebu sik dulu ya, Bu. Ah. Apa? Napa Pak kita mlebu ta halaman. Apa? Sampeyan mlebu tak kek kunci. Gak usah sik ning jebo. Nggih. Ning jebo sik. Nggih. Kok Sampeyan mari ngono ngopi kok. nggih mlebu. Iya, ya. Ya, Bu.
Penting seger waras, Bu. Nggih, amin ya rabbal alamin. Seisok petuk aku santai, ya dah. Kali. Hah? Kali. Mun bareng kali bojone Sopo? Eni. Oh seru suwe to. Lah nggih, merat nggih punan nggih. Loh. Ya wong kene sing anu. Lah nggih pun alhamdulillah wong digowe telu. Lah sampean Mau ngan. SMK ampunan. Lah iya. Kali. Lah sampean ngandani aku wong sampean sing njaluk tulung ning aku. Lah nggih bali punan alhamdulillah wis nggih. Nggih saged tempal malih alhamdulillah wis sayu gani telu Pak. Wis suwe. Lah nggih. Balik wis setahun aku wis rene kok. Nggih nggih pun lah nggih. Kene sing anu kok. Ya Allah. Gani iki Mas sampean bareng tak eling anak nggih. Hampir tak parani. Nggih gak eling anak ya wis sembuh. Nang telogo Eling kono anak, hampir tak nggih. parani kok. Nggih, monggo, Saking monggo. sampean larang. Nggih, nggih. Kamu mlebu sih. Nggih. Santai, Bu. Nggih santai kula santai. Sementing sehat. Jadi kayak umur. Istrinya juru kunci. Sekarang sudah jadi juru kunci ya. Kebetulan ya saya juga sering ngomong mantan juru kuncinya almarhum Haji Hasim ya. Aku yang ngulang ya, yang ngajari dunia gaibnya, cara bicara dengan makhluk-makhluk gaib di makam sini, termasuk Syekh Borokso. Ya, saya yang ngajari di sini. Ya, tapi nggak tahu kenapa dia merasa sudah bagaimana. Terus mendirikan padepokan sendiri, Pringsewu. Nggak tahunya kok. Habis mendirikan padepokan sendiri Pringsewu, nggak tahunya kok kena serangan jantung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, juru kunci Haji Hasim. Sekarang diteruskan sama istrinya tadi yang saya ngobrol barusan tadi ya. Ya itulah saya di daerah sini, daerah Makam Panjang ya. Mau dibilang juru kunci, mungkin saya juru kuncinya mungkin. Habis juru kunci goib. Karena juru kunci sekarang kan yang diakui oleh Departemen Purbakala ya. Kalau kita dulu kan mulai dari juru kuncinya yang orang kampung ya. Nah, kemudian diambil alih oleh Purbakala. Inilah makam Siti Fatimah binti Maimun beserta para pengawalnya, ya, Putri Kucing dan sebagainya. Nah, di sini ya. Makam Siti Fatimah ini sudah seperti rumah saya, Bro, ya. Padepokan saya menggembleng murid-murid saya di sini. Ya. Cuma sekarang saya sudah tidak tinggal daerah sini. Kebetulan rumah saya dulu dan saya sampai sekarang masih penduduk sini. Rumah saya sebelah pagar tuh 10 meter. Kebetulan bekas rumah saya adalah sebelah pagar itu 10 meter. Saya Pak Nurdin. Wah, dikenalnya Pak Nurdin. Angkatan Laut, tapi sekarang sudah pensiun ya. Sudah pensiun. Yang rumahnya tinggal di sebelah kubur panjang, makam panjang Siti Fatimah binti Maimun. Nah, sekarang saya sudah pindah rumah ya, daerah Cerme. Ini makam panjang ya, tempat penggemblengan, tempat saya menggembleng murid-murid saya di sini ya. Jadi dan yang Marakayangan Syekh Borokso daerah sini sama saya sama Pak Nurdin ini ya super akrab lah ya. Bukan akrab lagi, bukan kenal lagi, tapi super akrab ya. Jadi kalau yang mau kenal dan yang Marakayangan Syekh Borokso daerah sini, masuk para walinya, para aulianya, kalau nggak lewat saya ya ngawur lah, kira-kira ngawur ya. Ini daerah makam yang super keramat ya. Ada kiai lari tunggang langgang di sini, gembleng muridnya. Muridnya itu orang Kalimantan ya, yang mengakunya ya ahli supranaturalis, spiritualis, kawaan ya. Suatu ketika dia minta diantar di kubur panjang sana, Syekh Jalal Jalaluddin, dikawal sama kiainya. Ternyata kiainya ditemui oleh Said itu, dan larilah tunggang langgang lah si kiai sampai terbentur-bentur tembok makam panjang. Dan akhirnya si muridnya ini ya teman saya juga saat-saat ritual di makam-makam orang Kalimantan ini, lari tunggang langgang juga, jedot-jedot tembok dak karu-karuan.
Lalu dia berkata pada saya, dia tidak tahu kalau ini tempat saya. Rumah saya di sebelah dan tempat ini tempat ritual saya. Tempat saya gembleng murid-murid saya. Dia nggak ngerti. Malah dia cerita pada saya bahwa dia tidak mau lagi ke kubur panjang. Walau dikasih 1 miliar. Saya tetap nahan ketawa dalam hati. Karena tempat ritual saya ya sudah seperti padepokan saya. Ya di kubur panjang ini padepokan saya nih. Nah, makam yang paling pojok itu adalah makam yang paling angker, paling keramat. Mungkin orang-orang yang berhati bersih betul-betul yang bisa aman di sana. Ada 2 makam, 6 makam itu ya. Makam panjangnya 9 meteran. Itu jangan macam-macam di situ ya. Tapi kalau saya sudah kayak rumah sendiri ya. Kebetulan rumah saya 10 meter di sebelah itu. Tapi saya sekarang udah pindah. Tapi tempat penempaan saya kepada murid-murid saya di sini ya. Saya menjaga etika di sini. Saya juga yang mengembalikan pusaka-pusaka yang diambil-ambil oleh maling-maling pusaka ya. Supranatural maling pusaka di sini ya. Saya juga yang mengembalikan, yang mengamankan, yang melindungi, menjaga dari supranatural jagat jahat yang tukang narik-narik pusaka. Kubur panjang saya kembalikan ya. Nah, dan saya terus mengimbau yang tidak mau kembalikan ya salah sendiri. Akan berakhir indah ya. Kalau sudah saya himbau kembalikan ya. Yang ngambil pusaka sudah puluhan tahun saya suruh kembalikan ya. Dan alhasil mereka yang ngambil pusaka di daerah kubur panjang sini, alhasil berdasarkan pengetahuan saya ya, karena saya juga orang musafir ya, keliling jagat dari satu makam ke makam lain, satu tempat keramat ke tempat keramat lain, dan selalu berjumpa dengan orang-orang yang lelakon. Alhamdulillah ya, mereka semua yang ngambil pusaka ya di kubur panjang sini, wilayah kubur panjang sini, alhamdulillah semua sekarang sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya menjaga daerah sini ya. Kenapa? Ya saya guru besar padepokan ya. Mulai dari Papua, mulai dari Jawa ya, kemudian ke Papua ya, saya sudah jadi guru besar. Khususnya di alam gaib sudah guru besar ya. Kemudian saya dapat petunjuk ya. Dapat petunjuk untuk melindungi makam panjang ya. Nah, lalu saya beli tanah di daerah dekat sebelah 10 meter dari makam panjang ini ya, kubur panjang ini. Untuk menjaga, melindungi ya dari kejahatan-kejahatan supranaturalis atau orang-orang yang bisa, entah itu kiai, ustadz atau apapun, jangan sampai mengambil-ngambil segala macam di daerah sini, khususnya pusaka-pusaka ya, maupun sosok-sosok goib daerah sini akan berhadapan dengan saya ya. Dan alhasil insya Allah mereka-mereka yang mencuri-curi pusaka di sini, menarik-narik pusaka di sini, insya Allah sudah wafat semua ya, insya Allah. Paranormal the best ya, sepuh lah ya. Nah, seperti Gendeng Pamungkas jauh di atas beliau-beliau itu ya, tukang ngambil pusaka di sini. Ini makam tertua se-Indonesia dan penyebar Islam tertua se-Indonesia dan wali tertua se-Indonesia ya. Karena ini periode lamanya Majapahit ini ya. Nah, kalau Wali Songo itu periode menjelang akhir-akhir Majapahit ya, yang diketuai oleh Syekh Jumadil Kubro. Itu menjelang akhir-akhir kehancuran atau kesirnahan Majapahit. Tapi kalau ini zaman-zaman Majapahit awal atau Majapahit pertengahan ini di sini. Dan ini penyebar Islam pertamanya. Ini waliullahnya pertama di sini. Ya, waliullahnya pertama di sini. Ya, Wali Songo dengan di sini ya jauh sekali ya. Jarak Wali Songo dengan wali di sini, kesepuhannya dan sebagainya ya jauh sekali ya. Cuma Wali Songo ini kan modelnya ulama pemerintah zaman dulu itu. Zaman Kerajaan Islam Demak, Wali Songo itu kan ibaratnya MUI lah ya. Kalau di sini ini lain, ini tempatnya ahli tauhid nih. Wali tauhid di sini ya. Ini yang bicara ini orang yang ahlinya ya. Saya ini orang ahlinya. Ahli musafir para wali, ahli tauhid juga ya, saya ahlinya. Jadi saya sampaikan pada kalian semua bahwa disinilah tempatnya ya. Ulama-ulama, wali-wali tauhid ya.
ulama-ulama wali tauhid ya tidak pernah menunjukkan kekaromahan, tidak pernah. Tidak ada itu menunjukkan kekaromahan ya. Nah, periode Wali Songo ya. Periode Wali Songo baru banyak kisah-kisah kekaromahan, kekeramatan. Kalau di sini wali tauhid nih ya. Wali tauhid. Kalau Wali Songo wali-wali muda lah ya. Kalau dibanding di sini itu wali-wali muda ya. Wali Songo. Ini zamannya Syekh Maulana Malik Ibrahim ya. Wali pertama di Nusantara ya. Nah, penyebar Islam pertama di Nusantara ya. Nah, masjidnya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pertama, nah tuh arah ke sana tuh. Arah ke laut sana. Ada masjidnya pertama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang nggak tahu bagaimana ceritanya lalu pindah di kota Gresik ya, dekat alun-alun sana. Itu nggak tahu ceritanya bagaimana di sana jadi makam wali Syekh Maulana Malik Ibrahim ya. Tapi berdasarkan pengetahuan saya tentang kewalian ya, tentang kewalian tidak ada wali yang dimakamkan di tempat yang rendah ya. Ciri-ciri khas waliullah adalah pasti zaman dulu, apalagi kan zaman dulu orang-orang suci, orang-orang takwa, orang-orang alim itu sangat dihormati sehingga makamnya ditaruh di bukit-bukit, kalau bisa setinggi-tingginya. Itulah ciri khas para wali, makamnya berada di bukit-bukit tinggi-tinggi ya. Karena tidak ada orang zaman dulu yang tidak memakamkan para wali atau orang-orang soleh, orang-orang yang sangat soleh itu di dataran rendah, tidak ada. Karena orang-orang zaman dulu sangat menghormati para alim ulama ya, apalagi wali, sehingga mereka harus penghormatannya mereka harus taruh di tempat yang tertinggi, yaitu di bukit-bukit ya kan. Contoh Sunan Muria, Syekh Maghribi, Syekh Bulablu, masih banyak lagi ya. Ciri khas dari para waliullah yang saya ketahui adalah makamnya di atas ketinggian. Karena orang-orang dulu sangat menghormati sehingga dikubur di tempat yang tinggi sekali sebagai penghormatan, tidak boleh di bawah. Gitu ya. Ini Syekh Maulana Malik Ibrahim lah. Boleh dibilang masih pamannya dari Siti Fatimah binti Maimun. Tapi Siti Fatimah binti Maimun adalah wanita penyebar Islam pertama di Nusantara, di Indonesia ya. Dan wali pertama, wali tertua adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim ya. Kalau periodenya Wali Songo, pimpinan dari Syekh Jumdalul Kubro itu adalah pimpinan Wali Songo menjelang akhir-akhir kerajaan Majapahit. Kalau ini kalau enggak awal-awal Majapahit, pertengahan Majapahit ini. Nah ya, di situ. Nah, saya juga mohon maaf ya, saya ahli supranatural, ahli spiritual ya. Saya ahli mukasafah. Jadi tidak berpatokan pada buku sejarah. Tidak ya. Saya bisa masuk dan melacak sendiri dan masuk ya. Seperti itu ya. Ritual, Mbak. Harap nang di, Mbak. Di sini nih saya yang ngomong biasanya. Di daerah sini nih makam ini biasanya saya yang ngomong. Kalau sampean mau masuk, masuk oh. Tak kawal ya. Soalnya dulu rumah saya sebelah sini. Saya juga punya padepokan, Leran. Kalau nggak kenal Pak Nurdin Angkatan Laut, rumahnya di sebelah dulu. Masih kecil ya? Ya udah. Ya. Kasih ya. Sekarang makamnya semakin besar ya, saudara-saudara. Ini tumpukan batu yang tidak menggunakan semen. Ya, inilah makam wali Songo, makam wali yang tertua di Indonesia ya. Nah, di sana ada Syed Jalaluddin, Syed Jamal ya. Ada 6 kubur panjang ya. Kita coba ke sana. Sekarang ini kelihatannya sedang ada pembersihan ya, bambu-bambu, penebangan bambu-bambu. Dibersihkan mungkin. Ya. Ya. Wah. Iki panen pring ta? Arep dientekno. Wes arep dibabat kabeh wis enggak? Nggih. Dipateni. Nggih. Lah kenapa? Oh, teko ya. Departemen
Padahal iku sing nggarai adem ya nggarai karo omahe. Iya. Teko pring iku. Lah kok dibabati. Sampeyan gak kenal aku dah? Sampeyan wong pundi? Putih. Giliran. Aku lho biyen sebelah kene lho. Aku sing jual rongsokan sepeda. Ya, eling ya. Ah, kalau pindah ning Cerme. Iya. Ero ya. GTP Penyet lho. Saiki di GTP Penyet. Kadol ning Haji Muapak ta. Iya, kadol ning Dok. Tak golek video saiki. Ya. Eman-eman lo pringi. Tapi toko departemen ya. Kalau duduk toko departemen ya eman-eman lo. Pringi. Karepe ben Padang ngono paling ya. Oh sing bekase pring-pring. Bekase pring-pring arep digawe musala sembarang lah. Fasilitas ya. Wis acarane Wali Songo. Kene kan aku kan sing paling eroh daerah kene Pak ya. Sampeyan sik wedi lewat kene aku sing babat alas. Iya enggak? Eroh gak sampeyan? Wong lewat kene sik wedi kabeh sampai aku diarani koncone demit. Gara-gara manggon ning kono to. Wong kene durung wani lewat kene magrib. Ini zamannya monten, Pak. Oh nggih. Lah terus si siapa? Gus Mas ngomong ono sampean Pak Nurdin. Ulone wis enggak ono, Pak. Ulone sing dawane gak karu-karuan. Biyen Pak wong kuti wong leran. Lewat kene gak wani. Lah terus tak manggon ning kono ya wis. Penerangan dia, Pak. Wis penerangan. Ya tapi kan saya nang pojok kono penerangannya mati terus, Pak. Mati terus. Kan bahkan iku harus pintar penerangan. Ah, Dan ini kan ya lumayan. saya kira lumayan. Tak ndelok kono ya, Pak ya. Monggo, Pak. Yang penting wis eling. Berarti ya biyen sik 6 juga ya sampean ya. Aku manggon ning kene ya. Saya kira Yang di situ Pak bareng. saya kira wis pedhot tuweke. Ya kenalan sama orang Leran lama-lama. Saya dulu di sini nih paling keras ya. Terkenal paling keras. Wah, ahli spiritual paling keras, paling ditakuti. Orang pindahan dari Surabaya tapi ditakuti sama orang satu Leran ini. Paling keras. Saya ahli spiritual, saya juga angkatan laut ya. Yang paling galak, kencang, lurus saya. Ya. Aliran lurus. Saya ini banyak orang. Karno di bos. Panen pring. Lha panenan pring iki. Panen pring. Wis arep nyaingi Sunan Ampel iki. Karepe ya? Iya toh? Ge Padang. Tak ndelok-ndelok sakene ya. Panen pring. Ini padahal tempatnya keramatnya ini ya di pohon pring-pring ini ya. Dulu itu kalau ada orang yang nebang pohon di sini saya paling marah ya. Nah, itu kebetulan di sana ada pohon besar ya, tempat yang kuat sekali ya.